Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah sadar," katanya gitu. saya saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Mbak Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sabri wa yasri amri wa udatan lisani yafqahu qawli. Mungkin boleh di-share Mbak, karena waktunya ketatnya 30 menit. Mungkin saya dibantu poin-poin pentingnya saja dari PowerPoint. Oke, baik. Kalau sudah ngomongin soal Islam nih bisa nggak ini ya, bisa sampai pagi mungkin. Iya, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Dini juga saya sebenarnya ya alhamdulillah ya boleh kembali ke fitrah sebagai seorang muslim, mendapat hidayah Allah kurang lebih setahun yang lalu gitu. Seperti tadi disampaikan, sebenarnya mungkin perjuangan saya nggak seberapa dengan teman-teman lain yang mualaf yang lain gitu. Mungkin ada yang lebih parah dari saya, itu lebih banyak gitu. Cuma mungkin nggak kesebar di medsos, dan kebetulan nggak lama yang lalu memang ternyata nggak nyangka juga rame di YouTube ya gitu. Nah, di salah satu channel gitu. Udah alhamdulillah kalau sekarang saya boleh bersilaturahmi kembali dengan Bapak Ibu di sini. Qadarullah, pasti ini sudah maunya Allah juga ya, kita dimudahkan bisa bertemu hari ini. Saya senang juga karena tema yang diberikan sudah nggak cerita lagi yang drama-drama kemarin ya. Ini sekarang kita bicara keindahan sesudah Islam gitu. Memang Islam itu indah gitu, dan saya itu saya itu mengangkatnya ini adalah bahwa ini karunia Allah yang paling besar, yang terbesar itu dalam hidup kita, itu ya nikmat Islam ini gitu. Dibandingkan semua harta, mungkin kedudukan atau apapun, itu nikmat Islam itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun ya. Seperti di Quran surat Al-An'am ayat 125 dikatakan, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Kayak kalau kita sering naik gunung ya, kalau makin ke puncak kayak rasa pusing, rasa makin oksigennya tipis gitu ya. Itu yang Allah sengaja jadikan untuk orang-orang yang tersesat. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Kemudian di Quran surat Az-Zumar ayat 22 juga dikatakan, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan yang hatinya membatu, maka celakalah orang yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Dan favorit saya ini Quran surat Al-Maidah ayat 3, di tengahnya itu ada terselip, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah ini Masya Allah ya, keutamaan agama Islam tuh sebenarnya banyak sekali, tapi mungkin kalau boleh diringkas gitu, saya melihat Islam tuh ada 6 poin ya yang saya lihat. Islam itu agama yang fitrah, nggak pernah bertentangan dengan karena fitrah yang nggak pernah bertentangan dengan fitrah kita sebagai manusia dan akal kita sebagai manusia, jauh dari kontradiksi. Seperti di
Quran surat An-Nisa ayat 82 itu pernah dibilang juga kan ya, apakah kamu tidak mendalami Al-Quran gitu, sekiranya Al-Quran ini bukan dari Allah, pasti akan menemukan banyak yang bertentangan ya, tapi tidak demikian gitu dengan Al-Quran gitu. Nah, Islam juga saya lihat sebagai agama ilmu gitu ya, nggak bisa agama yang rasa-rasa aja, percaya-percaya aja, tapi semua harus ada dasarnya, ada dalilnya seperti itu ya. Kenapa? Karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya ya kan. Dan janganlah kita mengikuti yang tidak kita ketahui. Nanti pendengaran kita, penglihatan kita, hati nurani kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya itu oleh Allah gitu. Nah, Islam itu juga saya lihat sebagai agama yang kesungguhan, serius gitu ya. Bukan main-main, bukan santai gitu, tapi mengajak kita untuk pada akhlak yang mulia, kepada amal soleh seperti itu. Kemudian Islam itu juga saya latar belakangnya medis ya, itu yang paling dominan yang saya lihat, sangat memelihara kesehatan sekali gitu ya. Dari adab-adabnya semua itu sungguh memelihara kesehatan gitu. Islam juga seiring sejalan dengan yang sering saya bilang juga penemuan ilmiah yang benar itu banyak yang akhir-akhir ini membuktikan kebenaran dari Al-Quran, bahkan hadis ya. Yang kita tahu kan Quds Hindi yang jadi obat corona sekarang itu bahkan sudah ditemukan sejak dulu untuk melegakan paru-paru, melegakan pernafasan gitu. Islam juga yang pastinya itu menjaga akal kita kan nggak boleh minum minuman keras yaitu supaya kita nggak mabuk gitu, nggak hilang akal seperti itu. Juga menjaga harta kita bisa jadi orang yang amanah gitu ya, menggunakan harta kita dengan bijaksana gitu. Sumbernya dari mana dan kita manfaatkan untuk apa, itu semua dipertanggungjawabkan nanti. Kemudian Islam juga menjaga keturunan-keturunan kita, dan yang pastinya itu untuk kita, terutama kaum muslimah itu Islam sangat menjaga kehormatan kita gitu ya. Nah, itu yang saya lihat keutamaan di dalam agama Islam. Nah, kalau ditanya tadi temanya keindahan sesudah Islam, emang indahnya Islam itu apa sih? Nah, yang lucunya saya malah menemukan bahwa keindahan Islam itu justru terdapat pada dua hal, yaitu perintahnya dan larangannya gitu. Lucu ya, indahnya yaitu justru perintahnya dan larangannya. Kalau dibilang, mungkin orang lain melihat, kok kamu mau sih pindah ke Islam, kan repot, banyak aturan segala macam gitu. Tapi di situ saya justru melihat keindahan Islam justru di situ gitu. Jadi ketika kita diperintahkan untuk bertauhid, kita diperintahkan untuk berbakti pada orang tua, saya tuh selalu diingatkan banyak orang gitu ya, tetap berbakti ya sama orang tua walaupun mungkin mereka belum sama dengan kamu gitu. Itu teman-teman muslim ingatkan seperti itu gitu. Berupaya meringankan beban kaum muslimin, itu saya udah membuktikan. Itu kayak teman-teman tuh berlomba-lomba untuk memberi bantuan gitu, menolong waktu saya sedang di masa-masa dulu berjuang gitu ya. Nah, terus sampai hari ini bahkan banyak yang memberikan perhatian buku dan sebagainya gitu. Yang mereka ingin sama-sama gitu buat saya lebih tahu tentang Islam gitu. Nah, terlebih dahulu juga kita harus memberi ucapan salam pada setiap muslim, jenguk orang sakit, ngantar jenazah, harus berlaku adil gitu ya. Nggak boleh kita jolim gitu sama orang, bahkan nawar di pasar aja juga nggak boleh, sadis-sadis ya ibu-ibu ya. Nanti kalau penjualnya nggak ridho kan kita yang kena ya. Nah, berikhtiar mencari rizki, berlaku amanah gitu ya dengan terhadap semua tugas kepercayaan diberikan gitu. Berbaik sangka, husnuzon dengan Allah, dengan manusia, terus tidak tergesa-gesa dalam perkara-perkara tertentu tuh kita nggak boleh tergesa-gesa karena itu perbuatan setan. Tapi justru dalam kebaikan kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua tadi saya bilang keindahan Islam juga terlihat dari larangannya gitu. Larangan apa? Larangan berbuat syirik, kafir, fasik, durhaka, menuruti hawa nafsu, bid'ah, riba, makan harta riba, takabur, dengki, ujub, hasad, banyak ya. Gibah ini kalau saya ini sampai saya rinci nih, mengadu domba, berbicara tidak berguna, menyebarluaskan rahasia orang, mengutuk, menganggap remeh, bertengkar, berkhianat, makar, ingkar janji, fitnah, buruk sangka gitu ya, tidak menutup aurat, membuat tato, cukur alis yang perempuan, menyambung rambut, itu yang
jamak banget kayak di wanita gitu, tapi itu ternyata nggak boleh gitu. Nah, minuman keras tadi udah saya bilang, berjudi, dusta, promosi palsu, curang dalam takaran, timbangan. Kalau kita yang berjualan mungkin nggak boleh, kalau acu tak acu, nggak boleh negur orang lebih dari 3 hari gitu ya. Suap menyuap, perzinahan udah pasti gitu. Itu Masya Allah, itu malah disitulah letaknya keindahan Islam gitu. Semuanya sudah diatur, semuanya sudah dibuat, semuanya untuk kebaikan kita umat hamba-hamba Allah di sini. Kemudian karena kita sudah melihat keindahan Islam itu, gimana sih cara kita mensyukuri nikmat Islam itu? Kalau saya cuma angkat 2 hal, yaitu beribadah kepada Allah dan menuntut ilmu. Itu baru 2 aja mungkin cara mensyukuri nikmat Islam yang saya saat ini juga saya masih berusaha terus amalkan, yaitu kenapa beribadah kepada Allah. Kita ingat di Quran surat Al-Baqarah ayat 152 dibilang, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar terhadapku. Nah, yang kedua itu menuntut ilmu. Kita tahu ya di hadis riwayat Ibnu Majah ya, dibilang menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kemudian di hadis riwayat Muslim juga dibilang, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dirinya untuk jalan menuju surga. Nah, tadi ngomong tentang beribadah kepada Allah ya, mungkin ya ini di Quran surat Al-Muluk ayat 2 dikatakan supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ihsanu al-amal ya, bukan yang lebih banyak amalnya. Ini yang perlu digarisbawahi itu ya. Mungkin kita berpayah-payah lah banyakin amal kita gitu, tapi kalau nggak baik itu ya nggak terhitung gitu, nggak baiknya gimana gitu ya. Nah, di sini saya itu ingat hadis riwayat Bukhari, tidak lain amal itu menurut niat dan tidak lain untuk seseorang apa yang dia niatkan. Nah, ketika amalan kita benar tapi kita tidak ikhlas, atau kita ikhlas sih tapi nggak benar ternyata karena nggak berdasarkan syariat, nggak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah gitu ya, ya nggak diterima gitu. Dan ada dibilang kan, ucapan kita ini nggak akan diterima kalau tidak disertai amal. Ucapan dan amal kita nggak akan diterima kalau nggak disertai niat. Kalau ucapan, amal dan niat kita juga bisa nggak diterima kalau nggak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Ini saya di sini banyak guru-guru, mungkin saya baru belajar, nanti mohon koreksinya kalau memang ada salah ya. Nah, kemudian tadi yang kedua, cara kita mensyukuri nikmat Allah yang sampai saat ini saya juga masih pelajarin gitu ya, masih benar-benar baru merangkak dari kayak anak bayi itu ya, baru merangkak dari bawah ya untuk menuntut ilmu gitu. Umur 37 ini baru kembali ke fitrah, baru mempelajari ilmu Islam, dan luas sekali ilmu Allah ya, banyak yang harus dikejar gitu ya. Tapi inilah kemuliaan ilmu itu dibandingkan harta duniawi ya. Kita tahu kalau ilmu itu warisan para nabi gitu. Ilmu itu yang menjaga pemiliknya gitu. Sebaliknya kalau harta itu kan pemilik harta yang menjaga hartanya gitu. Nah, ilmu itu juga bisa penguasa atas harta, tapi sebaliknya harta nggak bisa menguasai ilmu. Nah, kalau ilmu juga justru makin bertambah kalau diajarkan, kalau harta malah mungkin makin berkurang. Nah, kalau makin dibagikan gitu ya. Nah, jika telah meninggal dunia, ilmu mengiringi masuk dalam kubur bersama pemiliknya. Kalau harta, mungkin kita udah berpisah dengan harta kita saat kita meninggal dunia. Nah, ilmu itu juga hanya oleh orang-orang yang beriman. Kalau harta mungkin boleh didapat oleh siapa aja, mungkin ya yang bekerja keras itu. Nah, kemudian ilmu itu membuat jiwa kita menjadi lebih bersih dan mulia gitu. Ilmu itu akar seluruh ketaatan. Sebaiknya kalau harta justru seringkali menjadi akar seluruh pelanggaran kita gitu. Orang yang berilmu itu mengajak manusia pada Allah dengan ilmu dan akhlaknya. Tapi kalau harta lebih banyak mengajak kepada kemaksiatan. Nah, kelezatan ilmu itu kelezatan di akal dan rohani. Kalau harta itu kelezatannya ilusi gitu, kayak cuman sementara aja gitu ya. Nah, ilmu juga mengajak manusia kepada sikap tawadu, beribadah semata hanya kepada Allah, yaitu sifat-sifat dari hamba Allah lah gitu. Tapi kalau harta baliknya ya, malah orang kadang suka jadi bersifat sewenang-wenang demi mendapatkan harta yang banyak gitu ya.
sikut sana, sikut sini. Nah, ilmu juga orang yang berilmu tuh biasanya nilainya tinggi ya, makin dimuliakan, terus bertambah ilmu dan nilainya. Sebaiknya kalau orang yang mungkin hartanya banyak, ya dinilai banyaknya ketika hartanya banyak. Ketika hartanya dikit, ya sudah nggak ada nilainya lagi. Nah, tapi perlu kita ingatkan juga di hadis riwayat At-Tirmizi itu disebutkan juga siapa saja yang mempelajari ilmu bukan ikhlas karena Allah ya, tetapi untuk menyaingi ulama, untuk biarin kelihatan hebat gitu ya, atau untuk membodohi orang bodoh gitu, untuk menyesatkan gitu, dan malah untuk menarik perhatian manusia supaya orang malah ngelihat ke dia gitu ya, bukan malah dekat kepada Allah, malah ngefansnya sama dia. Nah, itu niscaya Allah akan memasukkannya ke neraka. Serem banget. Ini yang kita nggak mau ya, semua yang di sini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya itu ya, memang tidak ada pertolongan lain bagi kita orang Muslim kecuali khususnya ya kita pengemban dakwah di sini ya. Saya percaya ini dakwah itu kan kewajiban kita juga ya, bukan hanya para ulama gitu. Nah, kita para pembawa juga hanya minta tolongnya cuma bisa dari Allah gitu ya. Maka itu kita harus bersungguh-sungguh, karena kemenangan dakwah sesungguhnya nggak bisa hadir sekedar dengan kekuatan pemikiran kita, ilmu kita, dengan tenaga kita gitu ya, tapi membutuhkan kedekatan kita dengan Allah sendiri gitu. Mungkin bisa orang yang berilmu, mungkin bisa orang yang begitu well prepare, menyiapkan semuanya gitu ya, bahkan 24 jam mungkin dia nggak istirahat, nggak tidur gitu ya, di dalam dakwah gitu. Tapi kalau nggak dekat sama Allah ya sayang ya, rugi gitu ya, kita nggak bisa, malah kita sendiri yang nggak bisa menempuh jalan untuk mendapatkan taufik dari Allah gitu. Nah, ini terakhir mungkin doa saya, semoga seperti di Quran surat Al-Kahf ayat 13, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tiada pula berduka cita. Semoga teman-teman di sini ketika kita istiqomah tetap mengatakan bahwa Allah Tuhan kita, nah kita dijauhkan dari rasa khawatir, kita dijauhkan dari duka cita. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.